warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam, tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan besar kita, Nabi besar kita, Al-Mustafa, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan menuju alam yang penuh petunjuk, sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum saya yang berjudul Memahami Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa iman dan takwa tidaklah cukup jika hanya diucapkan, tetapi harus dilakukan dalam amal kebaikan, dalam perilaku, dan dalam peribadatan. Semua itu akan bisa kita lakukan jika kita telah mendapatkan petunjuk. Petunjuk apakah yang dimaksudkan? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Muhammad diutus kepada umatnya dengan dibekali Al-Quran agar dapat menjadi petunjuk dan pedoman. Bukan hanya petunjuk dalam beribadah, namun juga petunjuk dalam meniti kehidupan sehari-hari. Muhammad diutus sebagai seorang nabi dengan membawa Al-Quran semata-mata untuk membahagiakan manusia, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran diturunkan agar dapat menjadi petunjuk jalan yang lurus yang harus dilalui oleh setiap manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Oleh sebab itu, setiap seorang muslim harus selalu beriman kepada kitabullah Al-Quran. Para hadirin wal hadirat rahimahumullah, terhadap Al-Quran yang telah kita imani ini, kita memiliki 3 kewajiban. Di antaranya ialah yang pertama, kita harus meyakini kebenarannya secara mutlak. Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad dan bukan pula rekayasa para sahabat. Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran akan tetap terpelihara kebenarannya dan tidak akan pernah dipalsukan sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan sumber ilmu. Ayat-ayat Al-Quran dapatlah mendorong kita untuk berpikir kritis dan cerdas. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Jadi, jika kita hanya membacanya saja sampai khatam, namun tidak memahami isinya, maka belumlah cukup bagi kita. Memahami isinya saja belumlah cukup jika tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungan Al-Quran merupakan suatu kewajiban. Jangan hanya membaca dan merenungkannya saja. Itu tidaklah cukup jika tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran diturunkan agar dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mau menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka pastilah Al-Quran akan mampu untuk menyelesaikan persoalan masalah hidup kita serumit apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menggiringnya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Para hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan pada ayat di atas bukanlah hanya sebatas teori, namun juga suatu bukti yang nyata.
namun juga suatu bukti yang nyata. Orang-orang yang jauh dari ajaran Islam dan kehidupannya menyimpang dari anjuran Al-Quran, maka ia akan menemukan kebingungan. Jika mendapatkan masalah, maka ia akan cepat putus asa. Lihatlah orang-orang yang jauh dari ajaran Al-Quran. Walaupun hidupnya tampak mewah, tetapi sering dilanda keguncangan. Jika mendapatkan masalah, maka ia akan mengambil tindakan yang salah, seperti lari ke tempat diskotik, menelan ekstasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran agar kita hidup dengan nyaman dan tenang. Dan juga jika kita mendapatkan masalah, maka Al-Quran akan mampu membantu kita untuk menyelesaikan persoalan masalah itu serumit apapun. Demikianlah kultum singkat saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, karena yang salah datangnya dari diri saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ungdur ma qala wala tangdur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.